Yo, welcome back di Black Box Theory. Dan teman-teman, hari ini gua sudah ada di KJA. Kemarin kan teman-teman udah nanya, "Bang, kapan upload Black Box Theory?" Oke, sesuai dengan permintaan kalian. Dan gua baru aja tuker guling si Bambi E46 jadi Bambi E39. Apa aja yang harus kita ganti? Dan yang akan kita ganti ada oli mesin, oli transmisi, terus ada filter udara, filter AC, dan karet kopel. Semuanya mau gua ganti dulu, sama gua mau ninggin coil over ya. Jadi kita lihat keseruan hari ini. Dan buat teman-teman yang nonton, stay safe dari yang namanya corona. Kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Tapi kalau memang harus, tetap kerja di luar. Semangat, God bless you always, my friends. Ayo kita lanjut. Itu diapain engine flush? Engine flush itu untuk nguras oli. Apalagi mobil kilometer rendah ya, wajib di engine flush. Oke. Mesin biar bersih. Apa ya, Bang? Karet kopelnya udah pecah-pecah. Karet kopel. Oh iya, betul-betul ya. Apalagi Pak Dokter? Ntar dilihat dulu. Pak Dokter nih, ini Pak Dokter gua nih. Tapi so far, setelah dicek beberapa kali, kita tidak menemukan yang namanya kebocoran oli di bagian bawah dari si Bambi E39520i ini. Jadi ya nggak perlu banyak yang diganti deh. Nah, serunya di sini gue suka tuh sampai bosnya sendiri yaitu Koavon turun tangan. Jadi kenapa banyak teman-teman bilang kenapa ke KJA kan mahal. Beda bro, ada after salesnya yang menurut gue puas. Jadi kita lihat bakal ada apa lagi yang diganti karena udah dicek semuanya, tapi kita akan lihat secara teliti. Itu ngapain bangun? Mau buka karet kopel, turun knalpot. Oh, ganti karet kopel ya? Kopel knalpot dong? Iya. Oh shit. Kalau dikodok-kodok terpatah. Dan tiba-tiba muncul dua mobil BMW Cabriolet dengan seri yang berbeda. Gua agak terpaku melihatnya, namun begitu tahu harganya, oke, nggak jadi. Daripada kena marah bini ya kan. Ini berarti karet kopelnya diganti nih. Iya. Satu set. Iya. Dia ngaruhnya ke apaan kalau karet kopel? Ya, kayak jeduk bisa dari sini. Apa? Jeduk bisa. Oh, jeduk juga dari sini. Iya. Ceper juga bisa. Kalau udah pecah banget udah parah mah. Getar di setir. Buka di bawah. Oh, iya berarti gua di bawah 120 udah getar di bawah. Bisa dari sini. Jadi ini kan dia kagak megang. Oh iya benar juga. Terus apa lagi nih penyakitnya? Nggak ada yang bahaya kan? Nggak ada. Aman. Cuman ini doang yang bocor-bocor oli kagak ada. Bocor oli ada nggak? Nggak ada, cuma karet kopel doang yang hancur. Berarti sehat dong ini mobil. Kelihatannya sih. Sih gitu aja. Dan ada lagi kalau menurut gue yang keren. Si KJA juga menerapkan yang namanya social distancing. Jadi semua klien-klien KJA
sebelum masuk ke bengkel diharuskan untuk booking dulu. Karena pengerjaannya itu cuma 2 mobil, selesai baru masuk lagi mobil lainnya. Jadi hari ini tujuan gue ke KJA itu untuk, ya bisa kita bilang adalah medical check up. Kan kalau waktu pertama yang 46 baru gue beli, langsung gue cek semuanya. Dan hari ini karena corona gue jadi agak terlambat, dan puji Tuhannya hari ini udah bisa di check up. Kita ngapain bang? Ganti filter olinya. Filter oli ganti. Ya, filter oli ganti. Terus? Sama isi oli sama ganti businya. Oh berarti ganti filter oli, Busi. busi, sama isi oli. Iya. Yoks. Baru nih. Iya. Ini busi yang lama nih. Cakep. Udah buluk banget ya. Udah lama nggak diganti. Dan hal yang pertama gua lakukan adalah mengganti semua olinya. Jadi gue ganti dari oli mesin, oli transmisi, dan juga oli gardan. Kenapa harus gue ganti semua olinya? Karena gue tidak begitu mengetahui detail kapan terakhir oli dari si Bambi ini diganti oleh pemilik sebelumnya. Ya just in case aja sih, supaya gue juga makainya nyaman. Jadi si Bambi 2 ini ada masalah di wiper. Setiap gue isi air wipernya pasti bocor ke bawah. Dan ini lagi dicek. Coba kita tanya ya. Jadi kenapa itu mas? Kayak semacam buat uap gitu. Nah itu berarti ada yang putus atau? Paling ditutup aja. Iya ditutup aja. Oh bukan karena kenapa-napa Bukan, berarti? ini masalahnya untuk air wipernya ada. Dia putus di situ, makanya dia nggak keluar. Nggak keluar. Ntar diganti tuh. Ganti itunya tuh udah keropos. Oh ya getas. Ya udah kalau. Selangnya. Oke. Dan usut punya usut, ternyata permasalahannya adalah selang wiper yang sudah getas. Alhasil kita ganti dengan yang baru dan kembali seperti semula berfungsi. Ini lagi ngapain mas? Ngisi oli gardan. Oke, kita isi oli gardan guys. Dia malah nggak mau. Ngumpet ah. Ngumpet ya udah, ngumpet dah. Ini lagi dikeluarin atau lagi diisi? Isi. Oh, langsung diisi ya. Cakep. Ini ngapain Bang Mun? Ganti buterot. Kenapa kalau nggak diganti? Asnya sayang, nanti kemasukan air, kemasukan debu, lama-lama bocor seal racknya. Oh, malah Cuman ntar masalah sepele, rack steernya jadi malah rusak ntar ya? Iya, jadi biaya lebih gede. Oke, berarti kita ganti ke Bootnya doang, buterot. boot itu ini ya? Iya, selongsongan buat dia nih. Ini ngapain nih Mas Mun? Isi oli matic. Oli matic. Berarti hari ini Kuncinya di atas coy. sekali ganti oli matic juga ya? Iya. Dia emang sistemnya pompa gitu ya? Iya, untuk isi ntar ini udah penuh nih. Ah, Yang netes-netes gini. ah. Mesinnya dihidupin, jadi dia nyedot. Oh, Kalau udah penuh dia kayak gini lagi, baru ditutup. oh gitu. Ini kan awalnya udah di sini tadi nih, ini udah penuh nih. Nunggu hidup mesin baru diisi lagi. Oke. So far untuk saat ini yang udah diganti itu ada busi, filter AC, filter bensin, filter udara, terus selang wiper, ganti oli mesin, ganti oli gardan, sama oli transmisi. Semuanya gue ganti supaya nyaman dan ya nggak perlu khawatir lagi kemana-mana kan.
Karena sebelumnya waktu gue beli ini, gue tuker tambah sama Bambi yang E46, gue belum cek sama sekali. Puji Tuhannya, pas dicek semuanya, kebocoran nggak ada, terus kaki-kaki aman, rak setir aman, terus yang lagi dikulik banget itu sebenarnya sekarang adalah radiator ya. Kenapa? Karena radiatornya itu gue setiap 2 atau 3 hari sekali tuh isi air radiator. Jadi gue mau make sure dulu apakah aman, apakah normal, apakah harus ganti radiator. Cuma kalau ganti radiator, budgetnya bakal lebih sebenarnya. Karena gue tadi niatnya ini budgetnya nggak mau gede-gede kan, karena ya dari si friend wagonnya juga bilang ini mobil aman banget. Paling ya PR-nya minor-minor tadi. Kayak tadi lampu putus itu udah gue ganti. Itu minor banget. Kalau oli ya standar kebutuhan mesin sebenarnya. Jadi so far so good dan nggak ada masalah yang fatal. Mantap. Nah, jadi ada satu lagi yang mau gua setup. Jadi waktu pertama kali ngambil si E39 Bambi V2 ini, menurut gua tinggi dari si coil overnya itu terlalu ceper di bagian belakang. Kalau ada belokan-belokan yang agak sedikit nanjak, dia sudah pasti gasrot. Tapi kalau di bawah normal ngebut pun nggak ada gasrotnya. Cuma gara-gara gasrotnya itu ada retak di bagian fender belakang sedikit. Nah akhirnya mau gua tinggiin sedikit biar nggak gasrot, sama mudah-mudahan si E39 ini tuh bumpinya kalau jalanan jelek tuh ngaco banget. Mudah-mudahan ketika ditinggiin sedikit bumpinya berkurang. Ayo kita lihat proses setup si coil over di Bambi gue. Apa tuh? Gimana Masmu? Isi air radiator pakai coolant. Jadi ketahuan kalau emangnya ada bocor gede, ada tandanya warna biru gitu. Kalau tadi kan bocor kecil, bocor halus lah, diangkat dari radiator. Ini berarti lagi dicek? Enggak, ini dikasih air radiator coolant. Nggak di bleeding? Ini sambil di bleeding. Oh ini sambil di bleeding ya? Ini udah kagak ada anginnya. Di sini kan dari gelembung-gelembung masih banyak angin. Ini udah kagak bergelembung ada, ya? iya. Ini namanya bleeding tanpa hidup mesin. Bleeding mati. Sama aja hidup mati sama hidup mesin. Gimana? Udah bang, enak bang. Aman? Aman. 100%? 100% yang penting airnya aja nanti tinggal. Air apa tuh? Air radiator. Dicek? Oh iya. Gue ceknya kapan? Ya kalau mau jarak jauh aja. Kalau jarak dekat mah jangan terlalu banyak dibuka-buka. Oke. Itu bocornya bocor kecil sih. Oh berarti nggak usah sering dibuka-buka? Iya. Berapa hari sekali? Seminggu lah ya? Ya seminggu lah. Kalau misalkan mau jarak jauh baru. Oke. Siap. Mantap. Well, finally gue udah di rumah. Setelah gue ngetes mobil ini dibawa, banyak perubahan yang drastis yang gue rasain. Jadi waktu pertama kali gue bawa, gue cobain lah keliling Jakarta. Gue menemukan kalau bawa 120-140 itu getar. Ternyata setelah tadi karet kopelnya diganti, tadi gue tes tembus 170 dan tidak getar sama sekali. Lalu setelah ganti oli, semuanya jeroannya, filter oli, filter AC, semua filter udara, jadi enteng banget tarikannya. Gokil. Ini mobil jadi enak banget, parah nyaman. Terus setelah tadi gua tinggiin si coil over ya, memang masih ada sedikit bumpy, tapi nggak sebumpy waktu kemarin, terlalu ceper buat gua. Jadi kalau waktu kemarin sebelum dinaikin, ini gua naikin sekitar 1 cm. Pas sebelum gua naikin tuh jeduk
jeduk, polisi tidur aja langsung ngebanting gitu kan. Tapi begitu dinaikin, nah itu berkurang walaupun tidak drastis dan tidak sampai empuk banget, tapi jauh lebih nyaman. Mungkin nanti gue bakal nyari spesialis bengkel untuk setting coilover supaya jadi lebih empuk dan lebih nyaman lagi. So, maka dari itu teman-teman, sekian dulu vlog kali ini, yaitu ngejajanin atau medical check up untuk si Bambi V2. Gua sudah mulai memesan beberapa part untuk membuat si E39520 ini menjadi M5 look atau convert ke M5. Jadi tungguin vlog berikutnya. Sampai jumpa di next video from Black Box Theory.